Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Bila saya bertanya kepada Anda sekalian, surat apakah yang selalu kita baca dalam salat-salat kita? Saya yakin Anda semuanya pasti bisa menjawabnya, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat agung dan mulia. Namun sayang, banyak di antara kita yang tidak menyelami kandungan maknanya. Oleh karenanya, sekilas saya ingin menyampaikan tentang salah satu isi kandungan di dalam surat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini mengandung beberapa macam tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semuanya untuk mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur alam semesta. Namun Anda harus tahu bahwa sekedar meyakini tauhid ini, sekedar mempercayai bahwa hanya Allah pencipta, hanya Allah SWT pengatur rezeki dan pengatur alam semesta, belum memasukkan kepada kita agama Islam. Olehnya, orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka pun meyakini bahwa Allah SWT pencipta langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah adalah zat pengasih dan penyayang dan raja pada hari pembalasan. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kepada kita untuk mengimani tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Maka kewajiban bagi kita semuanya untuk menetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa memalingkan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ayat ini mengajak kepada kita semuanya untuk hanya menyerahkan seluruh macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak sholat kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada saya. Dan tauhid inilah yang menjadi tujuan pokok kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan utusannya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadalah hanya kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh macam ibadah kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan berikan kepada lainnya, siapapun dia, baik dia wali, kuburan, bebatuan dan sebagainya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.